warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum wafatnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani telah berwasiat kepada putranya yang bernama Abdul Razak. Beberapa wasiatnya diantaranya, hendaklah kalian bertakwalah kepada Allah, taati Tuhanmu, jangan takut dan jangan berharap pada selain Allah. Serahkan semua kebutuhanmu pada Allah Azza wa Jalla. Minta semua yang kamu butuhkan pada Allah. Jangan terlalu percaya pada selain Allah. Bergantunglah hanya pada Allah. Bertauhidlah, bertauhidlah, bertauhidlah. Karena pangkal dari segala sesuatu adalah tauhid, yakni kepada sifat-sifat Allah yang tertulis. Perintahkanlah dengan sifat-sifat seperti yang telah diwahyukan. Hukum dapat berubah, sedangkan ilmu tidak berubah. Hukum dihapus, sedangkan ilmu tidak dihapus. Wahai anakku, semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya bagimu dan segenap kaum muslimin. Wahai Ananda, ayah berwasiat, bertakwalah kepada Allah, pegang syarak dan laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan peliharalah pula batas-batas agama. Ketahuilah bahwa tarikatku dibangun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kamu berjiwa bersih, dermawan, murah hati, tidak sombong, kuat menahan cacian, suka memberi pertolongan kepada orang lain dengan jalan kebaikan, dan memaafkan atas kesalahan sesama ikhwan. Apabila hati sudah benar-benar bersama Allah, maka hati itu tidak akan pernah kosong dan tidak akan pernah melenceng. Kamu jangan bersikap tegar hati atau berlaku tidak sopan. Sebaiknya kamu bersikap sabar dan tabah menghadapi segala ujian dan cobaan serta musibah yang dihadapimu. Hendaknya kamu bersikap suka mengampuni kesalahan orang lain dan bersikap hormat pada sesama ikhwan dan semua fakir miskin. Jaga dan peliharalah olehmu kehormatan guru-guru, dan berbuat baiklah jika kamu bertemu dengan orang lain. Beri nasihat yang baik bagi orang-orang besar tingkat kedudukannya. Demikian pula bagi masyarakat kecil di bawahmu. Jangan dibiasakan suka berbantah-bantahan dengan orang lain, kecuali dalam masalah agama. Ketahuilah bahwa hakikat kemiskinan secara agama berupa ketidakbutuhan akan ciptaan, semisal diri. Tasawuf dicapai lewat kelaparan dan pantangan dari hal-hal yang disukai dan dihalalkan. Dan pribadi yang bersikap tidak banyak bicara, apalagi besar mulut. Jika kamu berhadapan dengan orang miskin, jangan berpintar diri. Jangan dimulai dengan ilmu, sebab unjuk ilmu membuatnya tak senang, dan ia akan jauh darimu. Sebaliknya, hendaklah dimulai dengan kasih sayang. Bersikap lembut karena kelembutan membuatnya senang dan lebih dekat padamu. Tasawuf itu dibangun di atas kerangka landasan yang kokoh pada 8 hal, yakni pertama, kedermawanan. Kedua, ridho atau pasrah, merasa senang menghadapi kegetiran qada dan qadar. Ketiga, sabar. Keempat, isyarat atau memberi petunjuk. Kelima, mengembara atau melanglang buana. Keenam, berbusana wol atau bulu atau syur. Ketujuh, pelintas rimba belantara atau rimbawan. Dan kedelapan, fakir atau bersahaja, yakni sederhana. Kedelapan nilai moral itu telah dimiliki oleh kedermawanan Nabi Ibrahim alaihi salam, keridoan, kepasrahan Nabi Ishak alaihi salam, kesabaran Nabi Ayub alaihi salam, isyaratnya Nabi Zakaria alaihi salam, berlanglang buana seperti Nabi Yusuf alaihi salam, berbusana wol seperti Nabi Yahya alaihi salam,
rimbawannya Nabi Isa alaihi salam, dan kefakiran kesederhanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kamu berkumpul bersama-sama dengan orang kaya, perlihatkan kegagahan dan keberanianmu. Namun sebaliknya, perlihatkan kerendahan hati bila kamu berkumpul dan bergaul dengan orang miskin. Hendaknya kamu mengikhlaskan diri dalam setiap laku, perbuatan, dan kegiatan. Seharusnya bermudawamah zikrullah, artinya tiada putus-putusnya mengingat Allah. Kamu jangan berprasangka buruk kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi apapun. Demikian pula harus berserah diri kepada Allah dalam segala tindak perbuatan. Jangan menggantungkan diri kepada orang lain. Percayalah kepada kemampuan dirimu sendiri, baik terhadap keluarga maupun teman sejawat. Layani dan selalu perhatikan para fakir miskin, terutama dalam 3 hal, yakni: pertama, bersikap tawadu atau rendah hati; kedua, berbudi pekerti yang baik dan mulia; dan ketiga, kebeningan hati dan mengekang hawa nafsu agar kelak kamu menjadi hidup. Perhatikan olehmu bahwa yang paling dekat kepada Allah adalah orang yang berbudi pekerti yang luhur, dan amal yang paling utama ialah memelihara hati dari melirik kepada yang lain selain hanya kepada Allah saja. Bila kamu bergaul bersama orang miskin, berwasiatlah dengan jalan kebenaran dan kesabaran. Tentang masalah dunia, kiranya cukup bagimu 2 hal. Pertama, bergaul dengan orang miskin. Kedua, menghormati para wali. Selain Allah, segala sesuatu itu jangan dipandang cukup. Menyerang di bawahmu adalah pengecut. Berlagak gagah terhadap sesama adalah lemah. Dan berlaku sombong kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya menunjukkan ketidaksopanan. Ketahuilah bahwa tasawuf dan fakir merupakan duit tunggal kebenaran yang hakiki, bukan bercanda atau main-main. Oleh karena itu, jangan dicampur dengan bercanda. Sekianlah wasiat ayahanda padamu. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya padamu dan pada murid-muridku atau siapapun yang mendengar wasiat yang disampaikan ini. Semoga dapat mengamalkannya dengan diiringi keagungan dan syafaat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.